Betapa bahagianya menjadi mereka yang, ya, di usianya yang sekarang ini, mereka bisa menghabiskan waktunya di sekolah. Sedangkan aku, membeli buku saja tidak mampu, apalagi bersekolah. Tetapi, apa aku bisa menjadi seperti mereka? Apa aku bisa? Inikah diriku sudah hampir berumur 16 tahun, namun masih saja dalam keadaan yang seperti ini. Dengan baju yang tak karuan, wajah yang kusam, dan juga bau badan yang tak seorang pun mau berteman dan mendekati aku. Seharusnya di usiaku yang sekarang ini, aku berpakaian putih, memakai rok berwarna abu-abu, memangkul sebuah tas, dan juga memakai sepatu yang bagus. Sudah tak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang hidupku hanya sebagai seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang memedulikan kehidupanku yang miris seperti ini? Mengapa semua orang hanya memedulikan kehidupannya sendiri? Bahkan, tak banyak orang yang mengatakan bahwa aku ini hanya sampah masyarakat saja, dan mencaci makiku dengan kata-kata yang kasar. Mengapa? Mengapa dunia ini terasa tak adil bagiku? Aku sendiri dalam kegelapan. Aku terkurung. Aku dicekam. Dan aku dikekang. Aku takut Subyasaya menyinariku, bermain-main di atas kepala, dan memaksaku untuk masuk ke dalam dunia entah berantah itu. Inikah yang dinamakan hidup? Egois. Dunia ini hanya memaksaku untuk bekerja. Padahal seharusnya aku hanya belajar untuk meraih cita-citaku itu. Tetapi aku hanyalah seorang anak pemulung yang kesehariannya berada di tempat sampah. Ya, tapi apa daya, emang itulah keseharianku. Apa kalian tadi melihatnya? Banyak anak sekolah yang lewat di depanku, dan bahkan di depanmu, yang seharusnya mereka sekarang sekolah, tetapi malah hanya berjalan-jalan saja. Bukankah mereka seharusnya belajar di gedung besar itu? Tetapi, mengapa mereka malah hanya berjalan-jalan seakan tak ada beban? Sakit hati ini. Sakit. Miris. Tentu saja miris melihat penerus generasi bangsa yang seperti itu. Mereka memiliki semuanya. Tidak sepertiku yang hidup tanpa pendidikan, tanpa harta benda, dan tanpa tahu apakah aku bisa makan atau minum.
Terkadang ku berpikir, banyak wakil-wakil rakyat yang sekarang meraung, mengubar janji tak pasti. Korupsi ada di mana-mana. Ya, tapi apa daya, memang itulah yang seharusnya terjadi. Mengingat banyak anak bangsa yang moralnya telah merosot. Tetapi bagaimana bisa generasi bangsa seperti itu membangun negeri yang indah ini? Walaupun mungkin aku tidak bisa menjadi pemimpin di negara ini, tetapi setidaknya aku memiliki semangat dan hati yang tulus untuk membangun negara ini. Walaupun hanya angan. Terakhir, ayah pernah bercerita kepadaku bahwa aku sudah memasuki dunia yang baru. Dunia para remaja. Akan ada banyak hal yang aku temui. Walaupun aku tidak bersekolah dan tidak berteman dengan orang-orang seusiaku, tetapi jika aku memiliki hati dan sifat yang tulus, maka cita-citaku itu akan tercapai. Kemudian, aku menjawab seperti ini kepada ayahku. Apakah mungkin untuk aku meraih cita-citaku itu? Apakah ayah yakin bahwa aku bisa meraih cita-citaku itu hanya dengan bermodalkan sifat dan hati yang tulus saja? Kemudian, ayah berpesan kepadaku, walaupun aku ini hanya seorang anak pemulung, tetapi suatu hari nanti, aku pasti akan menjadi orang yang sukses. Tetapi, apakah cita-citaku itu bisa tercapai, Tuhan? Aku ini masih labil. Terkadang aku berpikir, apakah jiwaku ini akan terus melayang di tengah kelamnya dunia, mengubar nasib sendiri, yang tak tahu di mana ibuku berada. Tidak, aku yakin aku pasti bisa meraih cita-citaku itu dan segera bertemu dengan ibuku. Walaupun aku tak tahu hal itu kapan akan terjadi. Dan satu hal lagi, orang seperti kami juga berhak untuk meraih mimpi. Mereka juga penerus generasi bangsa juga. Bukan hanya kalian, orang-orang dari golongan tinggi yang selalu mencerca kami. Camkan itu baik-baik.